Tadi kita sudah mendapat paparan dari Presiden tentang keadaan COVID, bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Kedua yang Bapak sampaikan, ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik. Dibandingkan dengan banyak negara lain, itu juga berhubungan Pak. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Saya bangga bagian dari pemerintah ini dan kita nggak usah ragu-ragu, Pak. Apa yang menarik statement dari Prabowo Subianto itu, Prabowo memberikan apresiasi. Prabowo memberikan apresiasi kepada saudara Joko Widodo yang dalam statementnya itu Prabowo memberikan kesaksian, testimoni gitu, bahwa semasa pemerintahan di bawah Presiden Jokowi itu diakui mengambil kebijakan yang tepat, termasuk ketika mengambil kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi saudara Prabowo mengapresiasi kinerja Presiden yang menyebut pilihan kebijakan dalam penanggulangan pandemi COVID-19, yakni tidak mengambil lockdown ketat, itu sebagai pilihan yang tepat begitu. Kita harus kritik begitu. Kritik statement saudara Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo tidak punya otoritas dan kapasitas untuk menilai kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di mana dia sendiri adalah bagian dari pemerintahan itu. Kenapa demikian? Karena yang bisa menilai kinerja pemerintahan dalam hal ini Presiden Joko Widodo tentu adalah rakyat yang dilayani, rakyat yang kemudian menjadi objek pelayanan dari pemerintah gitu. Dalam penanggulangan pandemi COVID-19 tentu yang layak untuk memberikan testimoni tentang keberhasilan adalah misalkan rakyat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Misalkan pedagang kaki lima yang karena PPKM nggak bisa jualan, susah mencari nafkah. Kemudian dia memberikan statement, wah Pak Prabowo hebat, Pak Jokowi hebat. Kami penghasilannya berlipat-lipat meskipun ada PPKM. Nah, baru kita bisa percaya. Atau keluarga korban pandemi COVID-19 yang memberikan statement, alhamdulillah kami dapat layanan rumah sakit cepat, tidak ada kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, apa-apa mudah. Nah, itu baru bisa kita nilai kinerja penanggulangan pandemi COVID-19 itu objektif dan pas. Karena apa? Yang menilai adalah pihak yang punya otoritas sekaligus kapasitas, yakni rakyat. Sementara saudara Prabowo Subianto tidak punya sedikit pun kapasitas, otoritas dan kapabilitas untuk bertindak atas nama rakyat. Kalau dia bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra, sah, pas. Dan kalau pujian itu dialamatkan kepada Presiden Jokowi mewakili Partai Gerindra, pas. Karena apa? Partai Gerindra ada di koalisi. Partai Gerindra mendapat jatah 2 menteri.
Dan Prabowo adalah salah satu menteri pertahanan yang ada di kabinet saudara Joko Widodo. Jadi sekali lagi tidak ada unsur kebenaran objektif yang bisa kita ambil dari statement atau pernyataan saudara Prabowo Subianto. Karena itu statement dari satu orang partai, dan partai itu adalah bagian dari koalisi, dan justru ini berasal dari menteri yang berada di bawah presiden gitu. Nggak mungkin ada menteri itu membantah presiden. Contoh saja, ketika saudara Joko Widodo selaku presiden memerintahkan saudara Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan untuk budidaya singkong, nggak dilawan itu oleh Prabowo. Sebenarnya kan itu tidak sejalan dengan tupoksinya. Harusnya budidaya singkong, kalaupun itu dianggap sebagai bagian dari strategi pertahanan pangan, itu kerjaannya Mentan, Menteri Pertanian gitu. Ini negara kacau balau. Menteri Pertahanan suruh ngurusi singkong, Menteri Pertanian sibuk bikin kalung corona. Nah, begitu. Itu yang pertama, Prabowo tidak memiliki otoritas, kapasitas, dan kapabilitas bertindak untuk dan atas nama rakyat dalam memberikan penilaian, apalagi apresiasi terhadap keberhasilan kinerja saudara Presiden Joko Widodo. Yang kedua, tidak ada parameter objektif yang dijadikan penyeimbang atau paling tidak perbandingan bahwa kebijakan yang diambil oleh saudara Joko Widodo itu berhasil. Justru konfirmasinya malah kalau kita ambil perbandingan negara lain, misalkan Australia atau New Zealand yang mengambil kebijakan lockdown total dan menjamin kebutuhan rakyatnya, sandang pangannya, sesuai dengan amanat. Kalau di kita ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ya kan? Itu justru jelas hasilnya lebih baik. Kondisi pandemi COVID-19 di New Zealand dan Australia jauh lebih terkontrol, jauh lebih baik ketimbang positif COVID yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia bayangkan, angka positif COVID di atas 3,9 juta, kematian di atas 120 ribu. Apa ini yang kemudian bisa diklaim sebagai sebuah keberhasilan, memberi apresiasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID dengan lockdown yang terbatas tadi kemudian dianggap sebagai suatu kebijakan yang dalam tanda petik dikasih jempol gitu kan. Kecuali ya, ada dua periode yang bisa diperbandingkan. Misalkan 1 tahun pertama dilakukan lockdown total sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. 1 tahun kedua diterapkan kebijakan semi lockdown atau seperti yang hari ini terjadi hanya PPKM. Kemudian dari dua data itu diperbandingkan, oh ternyata kebijakan yang semi lockdown yang diambil Pak Jokowi jauh lebih baik ketimbang yang lockdown total sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kan faktanya tidak ada. Sejak awal pandemi COVID-19 kita tidak pernah mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kita tidak pernah menerapkan lockdown, tidak pernah menjamin kebutuhan dasar orang dan hewan ternak di area terdampak lockdown. Kalau hari ini kan PPKM Jawa Bali, dan di Jawa Bali tidak ada satupun yang dijamin kebutuhan dasarnya, dan hewan ternak tidak ada satupun yang dijamin pakannya. Lalu dengan apa saudara Prabowo Subianto memberikan apresiasi kinerja kepada pemerintahan Presiden Jokowi dianggap berhasil dengan menerapkan lockdown terbatas ini gitu loh. Diukur dengan kebijakan nasional tidak ada pembandingnya, diukur dengan kebijakan negara tetangga yang menerapkan lockdown justru kita lebih terpuruk. Positif COVID-nya sudah di atas 3,9 juta. Yang mati, yang meninggal karena pandemi COVID-19 sudah di atas 120 ribu. Padahal anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 itu di atas angka 1,35 triliun. Belum lagi dampak penanggulangan pandemi korupsi yang luar biasa. Juliari Peter Batubara dari PDIP itu menjadi bukti konkret kegagalan penanggulangan pandemi dalam kerangka distribusi anggaran. Ternyata distribusi anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 penuh dengan kebocoran. Bocor. Itu seperti yang disampaikan saudara Prabowo Subianto. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak tepat memberikan analisa atau apalagi memberikan sebuah penilaian pada sebuah proses yang belum selesai. Sampai hari ini penanggulangan pandemi COVID-19 itu belum selesai. Jadi tidak bisa kemudian ini ditafsirkan berhasil atau gagal gitu. Tapi kalau kita melihat angkanya di atas 3 juta, kemudian yang meninggal di atas 120 ribu, justru itu lebih layak disebut sebagai sebuah kegagalan penanggulangan pandemi. Apalagi Indonesia sudah masuk satu epicentrum pandemi COVID-19 ini ya, bahkan lebih tinggi dari India. Jadi dari mana saudara
Prabowo Subianto memberikan penilaian kinerja Pak Jokowi itu hebat gitu. Maka analisa yang paling kuat adalah penilaian itu adalah penilaian dalam rangka memberikan stigmatisasi dan dukungan kepada Jokowi agar menguatkan narasi yang sebelumnya digembar-gemborkan publik, terutama grup pendukung pro Jokowi, ya ini apa? Jokowi 3 periode atau Jokowi sampai 2027, dan di mana di dalamnya ada Gerindra, di mana di dalamnya ada Prabowo sebagai partai pengusung yang tentu ingin mendukung narasi Jokowi 3 periode atau ingin mendukung Jokowi sampai 2027, dengan kompensasi tentu dia juga tetap mendapat menteri di periode sampai 2027. Dan ini juga sejalan dengan pertemuan pimpinan partai politik sebelumnya begitu. Jadi ya kita harus waspada dengan narasi-narasi Jokowi 3 periode, narasi Jokowi sampai 2027. Kita tidak boleh mempercayai statement partai politik karena sudah terlalu banyak statement partai politik itu membohongi rakyat gitu. Omnibus Law itu buktinya, undang-undang KPK yang dilemahkan itu buktinya, ya kan? Bahkan ketika Prabowo yang dulu berjanji akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, akhirnya juga meninggalkan rakyat mendukungnya, tenggelam sendirian, dan dia timbul bersama kekuasaan mendampingi saudara Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Pandemi ini belum berakhir, Prabowo tidak punya wewenang mengatasnamakan rakyat karena bukan objek yang dilayani oleh pemerintah, apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi di negara tetangga Indonesia lebih parah. Ya sebenarnya Jokowi gagal menjalankan pemerintahan, gagal menanggulangi pandemi, dan oleh karenanya justru narasi yang tepat itu adalah Jokowi berhenti dari jabatannya dengan mundur, bukan malah minta 3 periode, bukan malah minta diperpanjang dengan alasan penanggulangan pandemi COVID-19 sampai ke tahun 2027.